Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini merupakan materi yang terakhir kita, materi yang ke-13 mengenai penerjemahan Al-Qur'an ke bahasa Madura versi Tikmal. Yang pertama itu sejarah penerjemahan Al-Qur'an ke bahasa Madura versi Tikmal ini aslinya sudah dijelaskan pada minggu kemarin. Video yang kemarin itu ada, tapi ini ada semacam kayak materi khusus yang di ini. Jadi yang kemarin itu cuma sekedar info saja. Baik, itu apa versi Tikman ini, yaitu penerjemahan Al-Qur'an itu dilakukan dengan metode Tikman. Apa Tikman itu? Kepanjangan dari i'raban keterangan Madurah atau dari jalan lain. Itu untuk memudahkan pemahaman masyarakat Madura. Jadi apa tujuan adanya ini itu untuk memudahkan pemahaman masyarakat Madura dalam memahami atau menafsirkan Al-Qur'an. Adapun latar belakangnya itu untuk kebutuhan publik akan terjemah Al-Qur'an berbahasa Madura yang mudah dipahami. Dan untuk prosesnya itu cukup lama lah. Itu dari 2002 sampai 2006. Dan ini dikerjakan setiap malam Jumat. Jadi dikerjakan setiap minggu sekali. Dan juga ini disusun secara kolektif oleh ulama Madura, akademisi, budayawan, dan tokoh masyarakat. Kenapa harus ada budayawan? Ya harus supaya sesuai dengan budaya Madura gitu. Bahasanya sesuai. Antara lain itu seperti Kiai Haji Muhammad Ali, Kiai Haji Abdul Rahman, dan Kiai Haji Abdul Mu'in, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang ikut andil dalam penerjemahan Al-Qur'an ini. Dan juga hasilnya itu diterbitkan dan menjadi rujukan utama umat Islam khususnya yang ada di Madura dalam memahami atau menafsirkan Al-Qur'an. Adapun untuk metode penerjemahan Al-Qur'an dalam versi Tikmal ini itu menggunakan metode i'raban, yaitu memahami dan menerjemahkan ayat dengan memperhatikan i'rab, struktur kalimat, dan posisi gramatikal. I'rab ini dipahami sebagai perubahan harakat akhir kata akibat adanya amil. Dan juga untuk tujuan metode ini adalah agar pembaca memahami kedudukan kata, makna, dan struktur Arab sebelum menerima terjemahnya. Jadi bukan hanya ada terjemahannya, ini juga memperhatikan i'rabnya, akhir katanya gitu. Ya sedikit nyambung lah dengan ilmu nahwu, ada sedikit. Dan juga ini berbeda dari terjemah harfiah. Metode i'raban ini lebih fokus pada analisis tata bahasa untuk menghasilkan makna yang lebih tepat. Dan juga ini menggunakan bahasa Madura yang mudah dipahami secara seluruh dialek sehingga cocok untuk semua penutur Madura. Jadi ya ini kan terjemahan bahasa Madura, ya gunakan bahasa Madura. Dan bahasa Maduranya itu bahasa Madura yang dipahami seluruh masyarakat Madura. Itu 4 kabupaten. Sumeneb, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Untuk sistematika penulisan ini itu yang pertama itu 2 versi penulisan. Tulisan Latin dan Arapegon. Tulisan Latin itu ada di kiri kanan, Arapegonnya ada di kanan kiri. Keduanya itu memiliki isi yang sama, hanya berbeda sistem tulisan. Jadi ada tulisan Latin dan juga ada tulisan Arapegonnya. Yang kedua itu untuk format penulisan kepala surah.
Nama surahnya itu ditulis dengan dengan tulisan Arab, lanjut dimakna dalam surah dalam bahasa Madura, juga ditulis dengan nomor surah dan jumlah ayat, dan juga yang terakhir itu tempat turunnya surah. Turunnya itu diistilahkan ihwahyuaki atau asbab nuzulnya. Dan yang terakhir itu dialek bahasa Madura. Dan ya versi Tikman ini menggunakan diksi atau dialek yang dapat dipahami semua dialek. Ada 4 batan itu yang tadi, Sumenep, Pamekasan, Bangkalan, dan Sampang, Kangean, dan lain sebagainya lah yang masih mengerti bahasa Madura itu paham semua karena bahasanya itu gampang, mudah, tidak condong pada satu dialek tertentu, sehingga ya seluruh masyarakat Madura atau orang yang paham dengan bahasa Madura itu paham juga dengan terjemahan ini karena bahasanya itu gampang dan mudah dipahami. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu silahkan cek, cari di sumber-sumber di Google dan lain sebagainya. Ya mungkin hanya itu dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.